Itu Gibran. Gibran bagi-bagi susu kan. Itu Bawaslu ternyata menyatakan bahwa itu melanggar hukum. Harusnya ini udah beres tapi kok kelihatan amatiran ya. Batam itu kan ada itu gede ya, welcome to Batam gitu ya. Iya. Terus kemudian huruf O-nya diselimutin dengan itu. fotonya Dan Gibran orang jadi pada Prabowo. nggak mau foto di situ kan. Iya, orang nggak mau foto, Turis-turis turis-turis nggak merasa muak juga. Gue juga ngeliatnya muak. Kilo tahu nggak? Ini ternyata kemarin kan yang kasus bagi-bagi susu di CFD Jakarta itu Gibran bagi-bagi susu kan. Itu Bawaslu ternyata menyatakan bahwa itu melanggar hukum. Iyalah. Oh iya, kenapa harus Iya, berpanjang-panjang tanpa kan berpanjang-panjang kemarin ya? pas Melanggar. Gibran dipanggil kemudian nggak datang, tapi tiba-tiba dan kemudian pada akhirnya panggilan kedua atau kapan gitu dia datang. Iya. Dan Bawaslu sudah putuskan pelanggaran hukum. Kita nggak tahu apa konsekuensinya terhadap pelanggaran hukum ini, tapi ya kita bisa mudah-mudahan memang para penyelenggara pemilu ini kan bisa lebih. Ya, karena ini juga tegas kita lah ya. agak resah juga kan, karena banyak juga orang yang desas-desus gosip-gosip soal ini KPU gimana sih, ini Bawaslu gimana sih? Karena banyak inkonsistensi, banyak hal-hal yang terkesan harusnya ini udah beres tapi kok kelihatan amatiran ya cara. Iya, ini Bawaslu Pusat kan ngomong oh itu bukan money politik atau bukan pelanggaran hukum, tapi kan ini Bawaslu DKI kan yang manggil, jadi agak beda-beda. Nah kemarin juga gua agak terganggu juga tuh ketika Gibran awal datang dipanggil tanggal 2 ya, terus dia nggak datang kan, katanya lagi dianya kerja malah di Solo. Itu pihak yang manggil itu malah mengoreksi ketika Gibran mangkir, nggak usah mangkir lah istilahnya katanya. Oh istilahnya bukan mangkir. Iya maksud gua istilahnya, apa sih masalahnya gitu loh. Kalau dipanggil tidak datang, ya mungkin bukan mangkir ya. Tidak datang aja gitu. Iya tapi kan itu istilah yang sering dipakai umum dan itu tidak mengejek, tidak keras, tidak apa. Kalau gue biasanya bukan mangkir, mangking. Tapi gini itu penting ya karena ini kan satu ya. Setidaknya itu diputuskan bahwa itu betul salah ya. Karena di mata publik ya jelas lah salah itu lah ya. Itu jelas lah. Clear. Tapi setidaknya ada putusan salah soal mau diapain nanti ya itu lain hal lah. Ya, nanti itu kan kalau ada konsekuensi yang lain kan. Cuma memang kita itu ada angin segar dikit lah. Jangan sampai keterlaluan banget gitu lah ya. Kita bertanya-tanya dari kemarin ini kok begini, ini kok begitu. Lo ingat gak ketika ada kasus di Batam? Batam itu kan ada itu gede ya, welcome to Batam gitu ya. Terus kemudian huruf O-nya diselimutin dengan fotonya dan Gibran orang jadi pada Prabowo. nggak mau foto di situ kan. Iya, orang nggak mau foto, turis-turis nggak merasa muak juga. Gue juga ngeliatnya muak. Iya. Ini kan ikon kota. Lo sama juga bikin wajah Prabowo di Monas misalnya. Di Monas, kalau di Jakarta malu-maluin gitu. Iya kan. Nah yang lucu itu ada lucunya loh. Kenapa? Ketika dipasang itu siapa yang masang? TPD Prabowo Gibran kan nggak ngaku. Oh bukan kita yang masang. Dicopot lah sama Bawaslu kan. Ternyata habis itu Bawaslu dituntut sama TPD Prabowo Gibran. Mereka nggak ngaku masang. Ketika dicopot, dituntut, dilaporin. Iya sih gitu. Tapi kan ya kita kan sebagaimana biasa netizen ini kan bisanya melawan kekuasaan yang bisa kita lakukan apa? Humor, meme. Iya. Welcome to Batam. Ada O-nya ada gambar Prabowo Gibran. Dipotong lah sama orang. Jadi welcome to Batam jadi tobat. Nah ini kadang-kadang ya gue ngelihat pemilu ini, Kompas hari ini di edisi cetaknya itu bikin headline dan judulnya agak lumayan keras itu. Bold itu. Kecurangan menggerus kepercayaan pada pemilu. Iya dong. Kita nggak tahu maksudnya apa, tapi memang fenomenanya ini memang sudah terasa sih ya. Kita belum sebut ini kecurangan, tetapi keanehan yang terstruktur dan masif gitu lah. Iya, keteledoran yang terlalu mendasar dan itu berulang-ulang. Contoh kayak kemarin kalau gue lihat yang di Solo apa mana itu yang simulasi nyoblos itu. Nyoblosan capres itu presiden. Masa walaupun itu cuma alat peraga, pasangan calonnya cuma 2. Pasangan calonnya cuma 2? Cuma 2 gitu kan dari 3. Ini kan. Iya. Ya anak SMP saja gitu ya, orang yang mulai ngerti politik gitu, tahu bahwa ini sensitif. Jangan main-main loh. Ya itu alat peraga pemilu ya. Iya. Dia pengen masyarakat bagaimana bisa mencoblos dengan cara yang benar. Betul. Kan harusnya sesuai dengan kenyataan dong alat peraganya. Pasangannya cuma 2, padahal capresnya ada 3 pasang. 3 pasang. Waduh. Nah itu kan hal yang sangat sensitif. Maksud gue gini deh,
Kemudian itu salah siapa itu? Nah itu kata mereka kemudian ngelemparnya itu, oh itu kan yang nyetak daerah katanya, kita nggak tahu kata KPU-nya. Emang ke daerahnya tolol apa nggak baca berita bahwa 3 pasang yang bertanding? Ya kan kita juga kan paham main-main percetakan gitu Mas, maksudnya kan nggak mungkin lu nyerah, ya template-nya lu aja yang bikin masing-masing kan nggak mungkin. Oh iya. KPU kan punya template yang standar dari pusat. Iya. Masa iya template-nya dikasih 2 gitu misalnya? Itu gambarnya gimana? Iya gambarnya sih cuma siluet aja, bukan gambar orang gitu ya. Siluet yang satunya gemuk, satunya kurus kan? Iya kan? Iya. Jadi maksud gua begini lah. Jadi siluet aja mereka nakalin gitu loh. Gua ngebayangin masa iya KPU ngasih template ada 3 pasang. Terus sama KPU daerah, gua potong aja 1 ya gitu biar gampang nyetaknya. Ongkosnya sedikit kali gitu ya. Misalnya masa iya begitu kan nggak mungkin. Nah itu dia. Dan kalau pakai alasan gitu, setolol-tololnya itu, tukang cetak itu pasti nanya juga, ini bener cuma 2, pasti gitu. Iya. Kan nggak jadi masalah nih nanti. Pasti mereka juga. Mungkin apakah mereka pakai template yang lalu? Template 2019 ya? Iya. Ketika cuma 2 pasang Pak Jokowi lawan Pak Prabowo ini kan? Ini Prabowo namanya. Kenapa? Ya kan kalah. Masa mau diulang lagi? Iya, itu kan masih pakai 2, jadi mereka menggunakan template desain 2019 untuk sekarang. Kalau bener KPU-nya niatnya begitu, berarti emang ngeledek Prabowo berarti. Soalnya tahun lalu kalah lagi. Masa mau gitu lagi? Tapi kan ini kan harusnya diprotes nggak sih? Nah itulah kita yang itu yang dulu pernah kita omongin, harusnya KPU kalau mau serius transparan gitu ya. Oke, terjadi ke human error atau errornya yang human gitu, kita nggak tahu gitu ya. Oke, setelah itu terus ngapain? Tunjukkan dong sama publik bahwa ada tindakan gitu loh. Oh untuk ya, kayak mengembalikan kepercayaan. Sebelumnya ada kasus surat suara yang dibagikan duluan di Taiwan. Kata Bawaslu, kata KPU bahwa itu surat suaranya dinyatakan tidak sah. Kata jubir KPU. Kata jubir KPU. Joko Widodo. Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi waktu itu jadi jubir KPU ya seolah-olah ya. Kemudian dia bilang bahwa itu kenapa dibagikan duluan karena libur tahun barunya panjang di Taiwan. Iya. Ternyata di Taiwan kantor posnya tanggal 2 sudah buka. Betul. Ini stafnya atau orang-orang di sekeliling presiden kayaknya harus agak ini karena ngasih tanggalnya salah berarti ke presiden kan? Iya, karena dia bilang kan tutupnya lama. Jangan-jangan gara-gara statement itu kita harus bikin protes nota diplomatik ke Taiwan. Iya. Kenapa bukanya tanggal 2 itu kantor pos? Itu satu tadi. Terus apa lagi? Iya, itu yang kemudian ada lagi kejadian kasus di Nias. Di Nias itu alat peraga, bukan alat peraga ya, alat yang digunakan buat pilpres, buat pencoblosan, kardu apa kotak suara itu sudah ada ditemukan di rumah kontrakan warga. Ini kan kacau ini bro, ini kan penting loh alat itu tersegel. Itu gimana? Ada yang nyolong atau? Nah itu nggak tahu, adanya di tempat yang tidak terafiliasi dengan KPU. Nah yang gini-gini nih, yang seringkali orang ngelihat, aduh, ini kok pemilu kok gini gitu loh. Iya, amatiran. Bukan, dan ya kalau udah sampai sini udah kita nggak cukup bilang amatiran. Ini kok mencurigakan gitu. Iya, karena gini deh, KPU kan penyelenggara ya. Lu penyelenggara, kalaupun lo mau berpihak jangan keterlaluan gitu loh. Iya, itu. Iya, ini kan keterlaluan banget sih. Dan berpretensi menganggap kita bodoh. Nah itu dia. Menganggap rakyat bodoh. Lo pingin dipercaya sama rakyat, ya. Tapi lo mempersepsikan bahwa kita ini bodoh semua. Gitu. Iya. Itu yang paling menyakitkan sih sebetulnya. Kita bikin kesalahan satu gitu ya, orang ribut. Kita bikin kesalahan aja lagi yang kedua, nanti orang ribut lagi yang ini lupa. Kesannya begitu. Oh iya. Ini kan sebetulnya dari awal ini rentetannya kan kita sudah lihat lah ya, ada sesuatu yang janggal. Ketika misalnya KPU mau sedikit menegur atau Gibran gini-gini tuh kan, negur. Terus kemudian ketika Gibran naik panggung dan begini-gini juga kan diancam tuh sama Habibur Rahman. Pokoknya kalau ditegur sama KPU, KPU akan gua laporin ke DKPP gitu loh. Makanya udah sampai begitu loh. Aneh. Ya sama kayak yang di Batam itu. TKD-nya ngelaporin Bawaslu ke DKPP. Iya kan, ya kayak gitu-gitu loh. Itu kan ini apa kita jadi bingung, ini hukum apa yang dipakai? Mentang-mentang gue sih kesannya gue mentang-mentang. Ini kayak orang kaya baru, iya, punya duit banyak mendadak, tiba-tiba dia
ya kayak mimpinya anak-anak tongkrongan itu kan. Lu kalau nanti kaya gimana? Ya gua kalau kaya di jalanan gua naik mobil, lu gua tabrak nggak gua klaksonin. Gua tabrak gua kasih duit lu suruh berobat. Gitu. Oh gitu? Iya, misalnya bercandaan-bercandaan. Itu kan gaya-gaya orang kaya baru. Ada juga gua orang baru berkuasa gitu-gitu. Punya duit banyak kayak orang kaya, gua kalau punya rumah kolam renangnya 3. Nah, gitu loh. Iya, 3. Mikirnya gitu kan? Apa buat apa itu? Yang 1 kasih air anget. Gunanya? Nanti buat keluarga gua berenang di situ. Satunya lagi air biasa, air dingin. Buat teman-teman gua kalau datang. Iya. Satunya lagi gua nggak isi air. Teman-teman gua nggak semuanya bisa berenang. Iya. Top. Biar nggak tenggelam. Nah itu kan imajinasi orang kaya baru kayak gitu kan? Orang baru megang uang, misalnya kayak ada yang baru megang uang banyak terus bikin acara ngumpulin orang langsung. Gitu-gitulah. Jadi maksud lo suasana psikologis kayak gitu ya? Iya, orang merasa berkuasa kok, gue besok menang kok. Ini ya udahlah, peraturan gampang. Ya kalau misalnya mereka percaya pada survei-survei yang diglorifikasi belakangan ini, mereka akan menang 1 putaran. Kalau yakin dengan itu ya nggak harus curang-curang juga dong. Iya. Atau nggak harus bikin keanehan-keanehan juga gitu loh. Iya, maksud gue ngapain terus lo sini backup sini, backup sana, sini ditutupin sini. Itu yang kemarin kita omongin bahwa bahkan ketika Prabowo misalnya melakukan kesalahan gitu, yang ngebelain banyak banget loh, sampai orang yang nggak ada urusannya pun ngebelain gitu. Maksudnya? Ya kayak Universitas Pertahanan ngebelain dia. Iya. Ini urusan orang kartu kampanye, kita urusan satu orang mau jadi capres, mau jadi pengen jadi presiden, kita ratusan juta orang suruh gendong bareng-bareng gitu loh, repot bareng. Sekarang ketika pas kemarin Pak Prabowo kan rencananya pengen beli pesawat Mirage, Mirage 2000-5 ya. Dan ternyata gagal pembelian itu karena memang Bu Sri Mulyani katanya strike dengan pembayaran yang nggak menggunakan cash tapi menggunakan surat utang, sementara broker-brokernya ternyata broker banyak kampungan yang nggak punya duit. Jadi gagal pembelian itu. Gue sih bersyukur uang negara nggak dihambur-hamburin percuma. Iya, Bu Sri Mulyani. Jadi gue inget dulu Pak Prabowo pernah ngomong loh, ada menteri Pak Jokowi yang neolib. Gua mikir ini gara-gara ini nih sekarang. Iya kan? Bener. Ini gara-gara ini. Jadi kalau menyelamatkan uang negara itu namanya neolib. Pak Mahfud berarti neolib. 700 triliun dia selamatkan, neolib berarti. Iya. Dan itu agak lucu sih sekarang ini fenomenanya ya. Katakanlah Pak Prabowo ini menyatakan lebih Jokowi dari Jokowi, penerus Jokowi dan lain-lain. Lalu kemudian karena merasa bahwa dia adalah petahana, kan Prabowo ini kayak sekarang seperti petahana kan. Betul. Seperti pemerintah existing yang dimasuki oleh Prabowo dan Prabowo ikut dalam Pilpres. Karena petahana maka infrastruktur kekuasaan dikuasai oleh mereka. Betul. Seolah-olah sekarang apa-apa yang terjadi yang berkaitan dengan infrastruktur kekuasaan kan akhirnya ditimpakan ke mereka. Iya. Betul. Karena perilaku mereka juga dirugikan tuh sebetulnya. Sebetulnya dirugikan. Kalau KPU kayak gitu misalnya, kan kita susah bilang bahwa KPU tuh belain Anies, kan susah. Anies nggak ada hubungannya sama. KPU belain Ganjar gitu. Susah. Ganjar lagi dimusuhin sama kekuasaan gitu. Makanya yang terasosiasi sama kekuasaan justru Prabowo. Iya. Kalau orang tidak percaya sama KPU, turun kepercayaannya. Maka orang juga turun kepercayaannya sama Prabowo gitu. Terasosiasi. Iya, karena bagian dari kekuasaan. Betul. Ketika orang misalnya Pak Jokowi kemarin di Boyolali atau di mana itu ketemu petani kan, bilang, oh sekarang pupuk kita lagi susah kata Pak Jokowi. Yang ada gitu loh. Iya. Jangan dulu karena bahan pupuk itu kita impor dari Ukraina dan dari Rusia. Sementara Ukraina dan Rusia lagi perang, jadi ada problem pengadaan logistik pupuk ke petani. Jadi petani mungkin tanpa langsung Pak Jokowi ngomong, Pak petani maklumin ya, kalau pupuk ini lagi susah di pasaran. Baru Pak Jokowi ngomong gitu, tiba-tiba ada program pupuk gratis atau pupuk subsidi dari Prabowo dan Gibran. Pak Jokowi lagi ngomong pupuk susah loh. Belum lama tiba-tiba ada mau dibikin 6.000 posko buat petani-petani di Jawa Tengah atau dimanapun untuk dibagikan pupuk subsidi programnya Prabowo dan Gibran. Lah pupuknya dari mana? Lah iya. Baru Pak Jokowi ngomong. Ini malah aneh kan? Iya. Kayak ada misalnya partai ketika orang lagi langka minyak goreng tiba-tiba dia membagikan minyak. Jangan-jangan mafianya dia.
gitu loh misalnya. Ya ini kan, ketika pupuk lagi langka, tiba-tiba dia bagiin pupuk. Jangan-jangan dia yang ngumpetin selama ini. Itu dia. Ini memang sama kayak kemarin Julhas ngomong bahwa siapa yang bagikan sembako? Jokowi gitu loh. Padahal itu kan sembako dibeli oleh uang negara diambil dari rakyat bayar pajak. Ya harusnya kan itu bagian dari negara. Iya, makanya kan aneh kalau bukannya Pak Jokowi sendiri. Kalau mau begitu jangan tanggung-tanggung. Pajak dari siapa? Jokowi. Iya. Ini siapa? Jokowi. Oke, utang negara siapa yang utang? Jokowi. Kan gitu nanti jadinya. Yang bayar siapa? Jokowi. Kan begitu semuanya jadinya, kan bahaya gitu loh. Iya. Nanti kita yang bayar utang, katakanlah negara yang bayar utang, dan bayar hutangnya pasti lewat skema pajak lah, skema apapun gitu ya. Betul. Itu nah, ketika Pak Prabowo mengasosiasi dengan kekuasaan, terutama Gibran sih, kan Gibran kan anaknya Pak Jokowi ya. Dan kemudian pada akhirnya beberapa instrumen pemerintahan, kalaupun KPU kan di luar pemerintah ya, akhirnya orang meragukan banyak pelanggaran dan lain-lain, dan KPU seolah-olah tidak tegas, seringkali ada kekacauan. Misalnya surat suara tadi buat simulasi, harusnya calonnya 3 cuma dicetak 2. Betul. Ini kan orang jadi bertanya-tanya, lo maksudnya apa? Betul. Ini kesengajaan kah? Kalau kesengajaan berarti ada agenda di balik itu. Kalau memang human error, terus bagaimana tindakannya? Masa error didiemin gitu saja? Kayak pengiriman surat suara di Taiwan, itu apa? Human error kah? Disengaja kah? Atau apa? Atau lagi ada surat suara di Nias, ini apa? Kita nggak tahu nih kelanjutan KPU menangani internalnya agar kemudian kita jadi percaya. Belum waktu itu yang bobol datanya. Oh iya. Dibobol hacker. Artinya beginian itu kan mengurangi kepercayaan orang kan. Ya tunjukin dong, usaha dong mengembalikan kepercayaan orang. Iya. Udah. Sebetulnya kan yang kurang percaya sama KPU ya mulai timbul kan banyak kan. Iya. Wanita diangkat sama siapa Kompas dulu itu tuh? Wanita emas percaya nggak sama KPU? Siapa namanya? Herlina, lupa gua. Percaya nggak ya? Gua nggak enak ngomong. Gue sih yakin dia percaya. Percaya banget sekarang. Tapi gini apa Mas? Soal apa? Yang lu sebut tadi, kita itu concern sama soal bagaimana kekuasaan, kita tidak bisa menarik jelas batas antara kekuasaan dengan Prabowo sebagai capres gitu lah. Iya. Contoh kayak kemarin tuh yang kita ngobrolin di Cilincing itu, dia belusukan. Kita sampai sekarang nggak tahu ini acaranya Universitas Pertahanan, atau Kementerian Pertahanan, atau acaranya TKN Prabowo Gibran. Iya. Kan kita nggak tahu. Ada kemarin Prabowo tuh datang ke daerah, kemudian air bersih itu. Air bersih. Itu kan dia hadir sebagai Menteri Pertahanan. Betul. Tapi kemudian diglorifikasi ada logo Gerindra, ada logo Prabowo Gibran. Nah, yang begitu loh. Ini kan penggunaan kekuasaan untuk kampanye. Ada loh undang-undangnya, nggak boleh kan ya? Iya, ini bukan yang pertama kali, tapi sampai level ini di zaman reformasi ya, sampai level seperti ini, kayaknya gue belum pernah lihat deh. Kenapa? Di era reformasi, maksudnya sampai separah ini gitu. Nggak jelas garis pertahanan, garis batasnya antara oke, ini kampanye, ini alat pemerintahan. Oh. Ya tentu saja sebelumnya pernah ada kasus begitu, pakai mobil buat kampanye, mobil dinas gitu misalnya, ada 1-2 gitu. Tapi sampai separah ini terjadi di mana-mana secara masif, baru kali ini deh. Gue inget ya, dulu kayaknya ada beberapa kepala daerah yang tegas itu. Waktu pas pada saat cuti-cuti panjang Lebaran atau Natal tahun baru ya. Pokoknya nanti kalau ada ASN yang cuti, yang mudik, jangan menggunakan mobil dinas. Itu lo inget nggak? Iya. Itu kan artinya bahkan di level paling bawah yang pakai mobil dinas, mungkin mobil dinasnya odong-odong pulang kampung gitu ya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh menggunakan alat negara atau kekayaan negara, aset negara untuk kepentingan pribadi. Nah sekarang itu yang gitu-gitu itu jadinya tidak berarti ketika seorang menteri menggunakan fasilitasnya sebagai menteri untuk kampanye. Seorang presiden menggunakan bahkan acara keagamaan untuk kampanye. Nah itu kan norak banget lah ya. Ya harusnya mereka bisa memisahkan lah antara memang nyatu dalam diri Pak Prabowo, sama kayak Pak Mahfud kan menteri juga. Betul. Tetapi Pak Mahfud misalnya dia hanya kampanye Sabtu Minggu. Kenapa? Karena pada hari lain, ya gue perhatikan Pak Mahfud tuh pada hari-hari Senin sampai Jumat tuh nggak pernah nggak pernah menggunakan untuk kampanye. Dia cuma sebagai
Menko Polhukam gitu loh. Nah ini artinya, ini jadi betul sekali bahwa kita beruntung punya salah satu cawapresnya Pak Mahfud, pendekar hukum itu. Keadaannya corak koyak-koyak kayak gini, hukum apa nggak ada wibawanya tuh. Iya. Makanya Pak Mahfud udah bener tuh kalau kita punya cawapresnya kayak Lo ingat Pak Ganjar nggak? Ketika Mas Ganjar belum selesai dari Gubernur Jateng, dia di Jateng loh, fokus loh. Oh iya, betul. Di Jateng fokus, ketemu sama masyarakat, bla 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 bla, sampai terakhir baru dia bergerak. Ya waktu itu kan dalam masa terakhir kepemimpinannya di Jateng kan orang namanya Mas Ganjar sudah mulai melambung ya. Dia bisa memanfaatkan keliling daerah itu. Sekarang setelah dia udah selesai baru dia nggak. Ya dia udah enggak kan. Baru yang tidak, mungkin gara-gara ada perpres atau kepres ya, yang bilang bahwa perpres ya, yang nggak usah mundur itu, nggak usah mundur gitu, hanya cukup cuti ya. Ini dia akhirnya jadi begini nih. Iya, berantakan. Jadi berantakan. Seolah-olah perpres itu tidak, seolah-olah dalam tanda kutip memberikan ruang kepada para peserta kampanye atau peserta pemilu untuk memanfaatkan jabatan publiknya. Nah ini gampang kita uji perpres ini. Kasusnya Gibran kemarin. Kenapa? Ketika dia bisa saja cuti ketika melakukan misalnya, tapi CFD kan libur ya, bisa bagi susu yang kemudian diputus itu sebagai pelanggaran kan. Oke. Terus kemudian dipanggil lah dia sama Bawaslu ya? Sama Bawaslu tanggal 2 Januari 2024. Yang mana itu adalah hari kerja. Nah hari kerja dia itu sebagai wali kota Solo. Sementara dia harus berurusan sama hukum yang berkenaan dia cawapres. Cawapres gimana dong? Iya, agak repot tuh memang. Ini memang agak dilematis. Tapi ya gini deh Ki, ini pemilu ini kan sebetulnya output dari pemilu ini meningkatkan, kita berharap Indonesia lebih baik ke depan. Betul. Jadi pemilu yang tidak dipercaya atau pemilu yang kehilangan legitimasinya di mata publik ini akan berbahaya loh ke depan. Iya. Jadi kita harap KPU, Bawaslu ya. Belum lama terjadi 97. Kenapa? Legitimasinya rendah. Pemilu legitimasinya rendah dan hasilnya apa? 98. Oh iya. Yang Pak Harto kepilih kembali. Iya. Itu Pak Harto loh. Iya, ini akan berulang ini. Dulu Pak Harto terpilih kembali, sekarang Pak Prabowo tidak terpilih kembali. Oke, thank you. Kita ngobrol-ngobrol lagi minggu depan.